Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan topik untuk perkuliahan di semester 5 ini untuk mata kuliah keperawatan anak 2. Kali ini kita akan mendiskusikan tentang kelainan kongenital yang dapat terjadi pada anak. Untuk topik kelainan kongenital pada anak kali ini kita akan mendiskusikan tentang kelainan kongenital yang terjadi pada sistem urinaria, yaitu Wilms tumor atau yang biasanya juga disebut dengan nefroblastoma. Baik, secara definisi, Wilms tumor atau nefroblastoma merupakan tumor ginjal yang bersifat ganas yang sering terjadi pada anak. Ya, jadi intinya Wilms tumor merupakan kondisi keganasan yang terjadi pada ginjal. Nah, Wilms tumor ini merupakan neoplasma embrional. Neoplasma ini sama dengan tumor. Ya, tumor itu adalah tumor atau neoplasma adalah pertumbuhan jaringan baru yang tidak terkontrol, yang tidak terkendali dan bersifat progresif atau terjadi dengan cepat. Ya, perlu digarisbawahi bahwa neoplasma atau tumor ini tidak sama dengan kanker. Ya, karena tidak semua tumor itu akan berkembang menjadi kanker yang bersifat ganas. Nah, pada kasus Wilms tumor ini sifatnya terjadi atau kelainan yang terjadi adalah neoplasma embrional. Artinya keganasan atau artinya pertumbuhan abnormal yang terjadi secara progresif itu sudah mulai terjadi ketika terjadi proses pembentukan embrio atau ketika terjadi proses pembentukan organ ginjal. Nah, di mana pada kasus Wilms tumor ini ya pada akhirnya sel-sel embrional atau sel yang akan membentuk organ ginjal itu akan merubah dirinya menjadi 3 elemen. Yang pertama adalah blastema. Blastema ini adalah sel yang tidak berkembang secara sempurna, namun dia akan tetap membentuk suatu organ. Ya, jadi ada bentuknya, di ginjal itu ada bentuknya, namun sifatnya abnormal, yang sifatnya tidak sama dengan ginjal. Kemudian terdapat epitel. Epitel ini adalah selaput yang melindungi blastema. Sehingga organ abnormal ini ada selaput atau ada epitel yang melindungi. Selanjutnya terbentuknya stroma. Nah, stroma ini merupakan jaringan yang di dalamnya juga terdapat pembuluh darah yang menyokong sel-sel neoplasma. Ya, jadi dengan adanya stroma ini sel neoplasma itu tetap bisa berkembang, ya, karena mendapatkan suplai makanan yang berasal dari stroma. Ya, jadi pada kasus Wilms tumor atau nefroblastoma atau tumor ginjal pada anak ini, ginjal tidak terbentuk secara normal, ya, melainkan ginjal itu akan digantikan dengan adanya blastema, epitel dan juga stroma. Nah, Wilms tumor ini biasanya dikaitkan dengan kelainan kongenital tertentu dan sindrom malformasi ginjal. Jadi biasanya anak yang mengalami Wilms tumor ini juga akan mengalami kelainan kongenital yang lainnya atau akan mengalami sindrom-sindrom ataupun tanda gejala berupa adanya pembentukan organ-organ ginjal yang tidak sempurna. Nah, pada kasus Wilms tumor ini, ginjal yang terkena biasanya bersifat unilateral atau hanya pada salah satu ginjal saja, dan juga bisa terjadi secara bilateral, ya, yang mana kejadiannya untuk Wilms tumor bilateral ini lebih rendah daripada Wilms tumor unilateral. Oke, ini mungkin akan saya lewati untuk anatomi ginjal. Saya rasa dulu sudah pernah didapatkan di mata kuliah dasar, ya. Kita tahu bahwa ginjal ini terdiri dari 2, ya, ada ginjal Dexter dan juga ginjal Sinisa, di mana pada masing-masing ginjal itu memiliki satu ureter yang berfungsi untuk mengalirkan urin dari pelvis renalis atau tempat berkumpulnya urin menuju ke vesika urinaria, dan dari vesika urinaria urin akan dibawa ke uretra dan meninggalkan tubuh. Ya, ini saya rasa tidak perlu saya ulangi lagi. Nah, selanjutnya fisiologi dari ginjal ini yang perlu diingat lagi bahwa secara umum atau secara garis besar ginjal berfungsi untuk menyaring limbah metabolik, di mana setiap ginjal itu terdiri dari 1 juta nefron. Ya, kemudian yang kedua adalah menyaring kelebihan natrium dan air dalam darah, dan yang ketiga adalah memproduksi hormon renin. Ya, diingat lagi untuk mekanisme renin, angiotensin dan aldosteron, ya, di mana hormon renin ini fungsinya adalah membantu mengatur tekanan darah. Selain itu juga
berfungsi untuk membentuk eritropoietin, yang mana eritropoietin ini nanti adalah fungsinya membantu mengatur pembentukan sel darah merah. Ini adalah fungsi ginjal secara umum, yang mana pada anak yang mengalami Wilms tumor atau nefroblastoma ini fungsi fisiologis normal ginjal otomatis juga akan terganggu. Nah, selanjutnya insiden atau kejadian Wilms tumor atau nefroblastoma ini insiden tertingginya terjadi pada anak usia 3-6 tahun, atau ada jurnal yang mengatakan sering terjadi pada anak usia 3-5 tahun. Nah, 70% kasus anak dengan Wilms tumor ini didiagnosis sebelum berusia 5 tahun, dan 10-20% diantaranya didiagnosis selama 1 tahun pertama atau selama tahun pertama kehidupan, di mana Wilms tumor ini dapat terjadi pada anak laki-laki ataupun pada anak perempuan dengan proporsi yang sama atau dengan perbandingan yang sama. Untuk selanjutnya, yang menjadi etiologi atau yang menjadi penyebab dari Wilms tumor atau nefroblastoma ini secara umum hampir sama seperti kasus-kasus keganasan atau seperti kasus tumor yang lainnya. Jadi penyebab dari Wilms tumor ini adalah karena adanya mutasi genetik, di mana hasil mutasi genetik ini pada saat embriogenesis, saat proses terbentuknya organ, itu mengalami gangguan, sehingga akhirnya ginjal tidak berkembang secara sempurna. Kemudian hasil dari mutasi genetik ini akan menyebabkan hilangnya sebagian gen pada kromosom WT1, WT2 dan juga WT3. Saya rasa ini hanya nestuno saja. Intinya ketika ada mutasi genetik, maka kromosom-kromosom pada bentuk organ itu akan mengalami gangguan. Nah, ketika ada mutasi genetik dan hilangnya sebagian gen kromosom untuk ginjal, maka akan terjadi proliferasi atau akan terjadi pertumbuhan sel yang sifatnya abnormal, tidak terkendali dan terjadi terus-menerus. Nah, proliferasi patologis blastema, ingat ya tadi blastema adalah sel yang tidak berkembang dengan sempurna namun tetap menjadi organ. Jadi blastema ini akan jumlahnya akan semakin bertambah banyak pada organ ginjal. Dan Wilms tumor ini sekitar 1%-nya bersifat familial, jadi merupakan salah satu penyakit tumor yang bersifat genetik. Jadi bisa disimpulkan bahwa Wilms tumor atau nefroblastoma ini dapat terjadi karena adanya mutasi genetik pada saat terjadinya proses pembentukan organ ginjal. Nah, selanjutnya ini ada beberapa kelainan kongenital yang lain yang biasanya dikaitkan dengan Wilms tumor. Yang pertama ada sindrom Buerger atau jadi sindrom Buerger ini adalah kondisi kongenital atau kelainan kongenital pada anak yang mengalami Wilms tumor, juga disertai dengan adanya aniridia. Aniridia ini adalah tidak adanya iris baik iris secara unilateral ataupun bilateral. Kemudian adanya kasus malformasi genitourinarinya, jadi saluran genitalnya ataupun saluran urinarianya mengalami kelainan bentuk. Dan juga sindrom Buerger ini disertai dengan adanya kasus retardasi mental. Ada sindrom Dennis stress, kemudian ada sindrom Beckett-Wiedemann dan sebagainya. Ini adalah nomor 1, 2, dan 3 ini adalah kelainan kongenital yang biasanya dapat terjadi secara bersamaan pada anak yang mengalami Wilms tumor. Selanjutnya, Wilms tumor ini juga dikaitkan dengan cryptorchidismus. Jadi cryptorchidismus ini merupakan suatu kondisi di mana anak laki-laki lahir tanpa 1 atau 2 testis. Jadi ketika lahir bisa jadi si anak laki-laki ini punya 1 testis atau tidak punya testis sama sekali. Kemudian selanjutnya Wilms tumor juga dikaitkan atau biasanya terjadi berbarengan pada anak yang mengalami hipospadia. Hipospadia ini adalah adanya lubang saluran urin yang terletak tidak pada tempatnya, bisa ada di distalnya ataupun bisa ada di proksimal. Jadi lubang untuk pengeluaran urin tidak ada pada tempatnya. Tadi adalah beberapa sindrom kongenital yang juga biasanya terjadi bersamaan pada anak yang mengalami Wilms tumor. Selanjutnya, bagaimana sih proses terjadinya atau bagaimana proses berkembangnya Wilms tumor ini? Secara etiologi tadi bahwa Wilms tumor itu terjadi karena adanya mutasi genetik pada saat proses embriogenesis atau pada saat proses pembentukan organ ginjal.
dimana ketika setelah ada mutasi genetik maka akan terjadi proliferasi yang bersifat patologis atau berkembangnya atau bertambahnya jumlah sel blastema sebelum terbentuknya nefron, ya, yang mana nefron ini untuk menghasilkan tubulus dan juga glomerulus ginjal. Ya, jadi prinsip yang pertama adalah sel yang harusnya berfungsi untuk membentuk nefron, ya, itu justru berkembang menjadi blastema. Kemudian selanjutnya sel-sel yang membentuk ginjal ini ya gagal berkembang, ya, dan malah menggandakan diri atau jumlahnya semakin bertambah banyak dengan bentuk yang primitif, ya, bentuknya tidak sempurna dan fungsinya juga tidak sempurna. Ya, jadi yang harusnya pada saat proses embryogenesis, proses pembentukan organ ginjal harusnya nefron terbentuk sempurna sehingga terbentuknya tubulus dan juga glomerulus ginjal. Pada anak yang mengalami Wilms tumor, ya, karena yang banyak berkembang adalah blastema, maka ginjalnya juga akan terbentuk, tapi fungsinya atau bentuknya tidak sama seperti bentuk tubulus dan juga glomerulus ginjal. Ya, begitu juga dengan fungsinya tidak sama seperti ginjal yang normal. Kemudian tumor ini dalam pertumbuhannya akan mendesak jaringan ginjal yang sehat di sekitarnya. Jadi dibayangkan misalkan pada satu ginjal, ya, pada satu ginjal dekstra atau misalkan pada ginjal kanan itu ya, pada anak yang mengalami Wilms tumor, contohnya misal setengah organ ginjalnya ini terdapat pertumbuhan blastema. Nah, dalam pertumbuhannya blastema ini jumlahnya akan semakin bertambah banyak, ya, dan akan mendesak sebagian, ya, atau separuh bagian ginjal yang terbentuk secara normal. Ya, sehingga tumor ini dalam pertumbuhannya mendesak jaringan ginjal yang sehat di sekitarnya dan membentuk semacam pseudokapsul. Ya, jadi pseudokapsul ini adalah semacam epitel atau pelindung yang melapisi bagian ginjal yang sifatnya masih normal. Nah, namun lama-kelamaan sel-sel tumor ini akan mendesak pseudokapsul yang fungsinya adalah untuk melindungi ginjal yang normal tadi. Nah, sehingga tumor tadi akan menginfiltrasi atau akan masuk ke dalam jaringan ginjal yang masih normal dan akhirnya mengalami metastase atau menyebar ke dalam jaringan perirenal, ya, ke jaringan sekitar renal atau ginjal, dan mulailah penyebaran atau metastase yang lebih luas. Ini jadi adalah patofisiologi ringkas bagaimana terjadinya Wilms tumor dan bagaimana proses terjadinya metastase ataupun penyebaran. Nah, metastase atau penyebaran Wilms tumor itu sendiri terjadi melalui beberapa jalur. Ada jalur perkontinuitatum, ini adalah melalui jaringan lemak perirenal, ya. Kita tahu bahwa pada organ abdomen itu ada lapisan lemaknya. Kemudian melalui hematogen, nah ini terjadi sesudah pertumbuhan tumor ke ginjal, kemudian menyebar terutama ke paru-paru, otak, ataupun bisa menyebar ke tulang. Ya, jadi untuk metastase atau penyebaran Wilms tumor secara hematogen ini bisa terjadi melalui penyebaran melewati kapiler pembuluh darah. Kemudian metastase yang ketiga dapat terjadi pada saluran limfogen. Nah, penyebaran limfogen ini terjadi pada kelenjar regional sekitar aorta renal. Ya. Jadi kalau sudah menyebar limfogen ini biasanya sudah menyebar ke organ-organ yang lainnya. Nah, metastase ini, ya, ketika Wilms tumor ini sudah mengalami metastase ke organ yang lainnya, maka biasanya akan berkembang menjadi kanker, ya, akan menjadi tumor yang bersifat ganas. Nah, selanjutnya apa saja sih tanda gejala anak yang mengalami Wilms tumor? Ya, yang pertama kondisi abdomennya akan membuncit, ya. Jadi biasanya anak yang mengalami Wilms tumor itu dibawa ke rumah sakit. Tanda gejala awalnya adalah perut anak itu membuncit, ya, perutnya membesar, dan ini terjadi pada 75-90% kasus. Nah, pembesaran abdomen ini disertai juga dengan adanya hematuria, ya, jadi urinnya berwarna merah, ya, urinnya bersama dengan darah. Ya, hematuria makroskopis ini maksudnya kalau dilihat secara kasat mata urinnya berwarna kemerahan, ya, karena bercampur dengan darah. Nah, sekitar 20% kasus anak mengalami Wilms tumor akan mengalami hematuria. Di mana hematuria ini terjadi akibat infiltrasi tumor atau akibat masuknya tumor ke dalam kalis ginjal, dan tumor ini akhirnya akan menyebabkan luka pada kalis ginjal, ya,
sehingga pada proses penyaringan itu ya, sel darah merahnya lolos, tidak tersaring, sehingga akan keluar bersama urin. Kemudian yang ketiga, ini ya, anak yang mengalami tumor biasanya ketika diperiksa tekanan darahnya akan meningkat, cenderung meningkat, atau akan mengalami hipertensi. Ya, ingat sekali lagi ya bahwa salah satu fungsi fisiologis dari ginjal tadi adalah memproduksi renin. Ya, renin ini secara fisiologis memang dibutuhkan tubuh untuk mengontrol tekanan darah. Lalu di slide sebelumnya tadi juga sudah dijelaskan membentuk eritropoietin untuk pembentukan darah dan juga menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit tubuh. Nah, pada anak yang mengalami Wilms tumor, ya, tekanan darah dapat terjadi karena adanya hipersekresi renin. Ya, jadi produksi renin di ginjal ini jumlahnya tinggi. Nah, ketika reninnya meningkat, maka tekanan darah anak juga akan meningkat karena renin ini juga sifatnya dapat mempersempit saluran pembuluh darah. Kemudian yang keempat, nah ini masih ada kaitannya dengan fungsi renin. Ya, renin tadi salah satu fungsi yang lainnya adalah membantu membentuk eritropoietin untuk mengatur pembentukan sel darah merah. Nah, karena reninnya ini produksinya meningkat, sifatnya kacau ya, maka pengaturan pembentukan sel darah merahnya juga akan terganggu sehingga anak akan mengalami anemia yang juga biasanya disertai dengan penurunan berat badan. Ini ya, berat badan biasanya juga terjadi karena akibat anak mengalami mual muntah, anoreksia, gitu ya, akibat adanya penekanan organ di abdomen, akibat adanya tumor. Kemudian anak juga bisa mengalami demam. Ya, demam ini terjadi karena adanya reaksi anafilaksis dari protein yang dikeluarkan oleh tumor. Ya, sehingga anak mengalami demam. Kemudian adanya nyeri abdomen yang bersifat kolik dan adanya tanda-tanda infeksi saluran kemih. Salah satunya sering terjadi adalah adanya hematuria. Nah, untuk stadium Wilms tumor itu sendiri dibagi menjadi 5. Stadium pertama intinya adalah tumor masih ada di dalam ginjal, tumornya tidak ruptur, tidak sampai pecah, dan biasanya masih dapat dieksisi atau dapat dioperasi dengan sempurna. Ya, jadi bisa diulangkan total. Kemudian untuk Wilms tumor stadium 2, tumornya meluas keluar ginjal atau ukuran jumlahnya semakin besar, namun masih dapat dioperasi juga. Kemudian stadium 3, tumor menyebar ke rongga abdomen secara non-hematogen atau melewati jaringan lemak tadi ya. Kemudian stadium 4, tumor menyebar hematogen menuju ke paru, otak ataupun tulang. Lalu pada stadium 5, tumor bisa menyebar ke ginjal yang sebelah sehingga menjadi Wilms tumor bilateral. Nah, untuk stadium ketiga, 4, dan 5 ini ada yang menyebutkan bahwa biasanya operasi tidak efektif ya, tapi lebih efektif dengan kemoterapi. Nah, ini contoh gambar stadium untuk Wilms tumor, stadium 1 tadi ya, jadi masih hanya terbatas di ginjal, pseudokapsulnya belum pecah, dan stadium kedua sudah semakin meluas dan menyebar ke organ sebelah ginjal. Stadium 3 ini ya, nah stadium ketiga ini dia sudah mulai contohnya masuk ke organ-organ lain melalui vena cava ya, ataupun pembuluh darah yang terdekat dari ginjal. Selanjutnya pada stadium keempat, nah ini sudah terjadi penyebaran secara hematogen dan bisa menyebar ke paru, otak ataupun tulang. Nah, ini beberapa pemeriksaan yang dapat dilakukan pada anak mengalami Wilms tumor. Yang pertama sudah pasti kita lakukan pemeriksaan fisik ya. Tadi sesuai dengan tanda gejalanya, pada saat pemeriksaan fisik akan ditemukan ya, ditemukan massa di abdomen ya. Kemudian disertai dengan adanya nyeri tekan ya, terutama nyeri perut bagian atas yang bersifat koliks. Kemudian adanya hematuria, adanya hipertensi, anemia, penurunan berat badan, demam, malaisoma, muntah, anoreksia dan sebagainya. Selanjutnya dari pemeriksaan fisik biasanya ditemukan tekanan darahnya mengalami perubahan atau tekanan darahnya meningkat, suhu tubuh meningkat, berat badannya menurun. Lalu kita temukan adanya tanda-tanda anemia ya, konjungtiva anemis, CRP kurang dari 3 detik ya. Lalu biasanya disertai dengan hepatomegali, tapi pada anak biasanya sulit dilakukan pemeriksaan ya. Lalu biasanya juga kita temukan kelainan-kelainan kongenital yang lainnya ya. Contohnya seperti yang ada di slide sebelumnya, ada aniridia, walaupun tidak selalu ya. Lalu dari pemeriksaan penunjang dengan USG abdomen tampak tumor padat di daerah ginjal. Nah, ini untuk beberapa penata laksanaan medis
Ya, pada Wilms tumor yang pertama adalah nefrektomi. Ya, jadi nefrektomi ini adalah pengangkatan jaringan nefron yang terdapat Wilms tumornya atau pengangkatan tumor yang ada di ginjal itu sendiri. Yang biasanya dapat dilakukan ketika Wilms tumor itu masih ada di stadium 1 dan juga stadium 2. Kemudian dengan kemoterapi, ya. Nah, kemoterapi ini diberikan pada anak dengan Wilms tumor, ya, yang bersifat inoperable, ya. Contohnya misalkan pada anak yang anemianya sudah kronis, ya, disertai dengan adanya gizi buruk, maka lebih diarahkan pemberian tindakan kemoterapi. Nah, sebenarnya stadium 1 dan stadium 2 ini pada anak yang inoperable juga bisa mendapatkan kemoterapi, di mana obat utama pada kemoterapi yang diberikan pada anak yang mengalami Wilms tumor itu adalah dari golongan obat-obatan vincristine. Kemudian penata laksanaan medis yang selanjutnya juga bisa diberikan secara pemberian radiasi, ya, atau selanjutnya jika Wilms tumor itu disertai dengan adanya tumor pada hepar, maka pembedahan biasanya lebih dianjurkan, ya, untuk mencegah metastase pada organ yang lainnya. Nah, selanjutnya bagaimana prognosis? Ya, prognosis dari Wilms tumor. Jadi prognosis ini bagaimana sih kemungkinan anak yang mengalami Wilms tumor itu untuk sembuh? Jadi prognosis Wilms tumor itu dipengaruhi oleh stadiumnya. Pada anak yang mengalami Wilms tumor stadium 1 dan stadium 2 prognosisnya biasanya bagus. Ya, maka ada yang mengatakan sampai stadium 3 memiliki tingkat kesembuhan lebih dari 90%, baik itu dengan kemoterapi ataupun dengan tindakan operasi. Nah, selanjutnya secara usia semakin besar atau semakin tua usia anak, maka biasanya metastasenya sudah semakin meningkat, ya, sehingga prognosisnya kurang dari 90%. Walaupun pada banyak kasus, ya, anak yang mengalami Wilms tumor itu atau survivor Wilms tumor, mereka tetap bisa bertahan hidup. Ya, sekali lagi tapi tentukan dari pada stadium berapa kasus Wilms tumor itu ditemukan. Untuk selanjutnya, ini beberapa diagnosa keperawatan yang dapat kita tegakkan, ya, berdasarkan hasil pengajian pada anak mengalami Wilms tumor pada tahap preoperatif. Yang pertama, perfusi perifer tidak efektif. Nah, ini dikaitkan dengan adanya anemia pada anak. Kemudian yang kedua, diagnosa yang bisa kita angkat adalah gangguan eliminasi urin, ya, dikaitkan dengan adanya hematuria, kemudian adanya defisit nutrisi, ya. Kemudian adanya intoleransi aktivitas, ya, dikaitkan dengan adanya malaise pada anak, ya, dan juga dikaitkan dengan kurangnya nutrisi pada anak. Kemudian yang kelima, pola nafas tidak efektif. Ini disebabkan karena adanya pendesakan jaringan tumor, ya, atau jaringan tumor yang merusak organ-organ yang lainnya termasuk juga organ paru. Kemudian yang keenam adalah nyeri koronis, ya. Ini yang sering terjadi pada anak yang mengalami tumor, nyerinya bersifat kolik atau sangat nyeri. Kemudian ini diagnosa perawatan yang dapat ditegakkan pada anak mengalami Wilms tumor yang setelah mendapatkan tindakan bedahan, nyeri akut, ya, akibat tindakan bedahan ataupun ansietas, ya, baik itu ansietas pada anak ataupun ansietas pada orang tua. Oke, ya, saya rasa cukup sekian untuk materi Wilms tumor kali ini. Untuk selanjutnya, setelah menyimak materi yang saya berikan, silahkan dilihat untuk penugasan yang saya berikan, kemudian silahkan dikerjakan. Ya, baik, saya akhiri sampai di sini. Mohon maaf jika masih ada penjelasan yang belum bisa dimengerti. Jika masih ada penjelasan yang belum dapat dimengerti dan diterima, silahkan nanti langsung kita diskusikan di forum diskusi. Ya, saya akhiri sampai di sini. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.